Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang tekanan uap. Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Fatah. Saya Kirana Damayanti. Saya Sufian Gaini. Saya Mateo Tolha. Saya Tengku Muhammad Rafli. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang penurunan tekanan uap. Apa sih materi tentang penurunan tekanan uap? Adalah peristiwa turunnya tekanan uap suatu cairan ketika ke dalam cairan tersebut ditambahkan zat lainnya yang tidak mudah menguap seperti gula atau garam. Tekanan uap sendiri adalah golongan yang dihasilkan oleh uap cairan saat berada dalam wadah tertutup pada suatu suhu tertentu. Pada cairan murni, partikel-partikel pelarut mudah bergerak ke permukaan dan menguap. Namun, ketika zat terlarut ditambahkan seperti sebagian ruang di permukaan cairan ditempati oleh partikel zat terlarut, akibatnya jumlah partikel pelarut yang bisa menguap menjadi lebih sedikit. Ialah yang menyebabkan tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni. Semakin banyak zat terlarut yang ditambahkan, semakin sedikit pelarut yang dapat menguap. Oleh karena itu, penurunan tekanan uap akan semakin besar jika konsentrasi zat terlarut semakin tinggi. Peristiwa penurunan tekanan uap dijelaskan oleh hukum Pauli. Ia menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan sebanding dengan fraksi mol pelarutnya. Artinya, jika fraksi mol pelarut menurun karena adanya zat terlarut, maka tekanan uap larutan juga ikut turun. Penurunan tekanan uap termasuk dalam sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Selain penurunan tekanan uap, sifat koligatif lainnya adalah kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh soal tekanan uap. Tekanan uap air murni pada suatu suhu tertentu adalah 100 mmHg. Berapa tekanan uap larutan NaOH 0,2 mol yang dilarutkan dalam 90 gram air? CMR NaOH sama dengan 40. Penyelesaiannya itu, tapi hitunglah mol air sama dengan 90 per 18 mol sama dengan 5 mol. Hitunglah mol zat terlarut yaitu NaOH. NaOH sama dengan 0,2 mol. Yaitu selanjutnya kita hitung fraksi mol terlarut itu X air. X air sama dengan 5 per 5 tambah 0,2 sama dengan 5 per 5,2 sama dengan 0,9615. Yang keempat, hitunglah fraksi mol zat terlarut NaOH. NaOH sama dengan 1 min 0,9615 sama dengan 0,0385. Hitunglah tekanan uap larutan yaitu P. P sama dengan P dikali P X air sama dengan 100 mmHg 0,9615 sama dengan 96,15 mmHg. Jadi inilah hasil semua dari perhitungan ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah peristiwa meningkatnya suhu didih suatu cairan setelah ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, seperti garam atau gula. Titik didih sendiri merupakan suatu suhu saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Pada pelarut murni, partikel-partikel cairan dapat dengan mudah menguap sehingga cairan cepat mencapai titik didih. Namun, ketika zat terlarut ditambahkan, partikel zat terlarut menghambat partikel pelarut untuk bergerak bebas dan menguap. Akibatnya, tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni.
Karena tekanan uap larutan lebih rendah, cairan membutuhkan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uapnya dapat menyamai tekanan udara luar. Inilah yang menyebabkan titik didih larutan menjadi lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, semakin besar kenaikan titik didih yang terjadi. Kenaikan titik didih termasuk ke dalam sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya. Sifat koligatif lainnya adalah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan titik didih dapat diamati pada air yang diberi garam saat memasak. Air tersebut mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan air murni, sehingga proses pendidihan berlangsung lebih lama. Kesimpulannya, penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam suatu cairan menyebabkan cairan tersebut memerlukan suhu lebih tinggi untuk mendidih, sehingga terjadi kenaikan titik didih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh soal kenaikan titik didih. Yang ditanyakan, larutan glukosa C6H12O6 0,5 molar dalam air memiliki konstanta kenaikan titik didih Kb 0,52 kalori/kilogram per mol. Yang ditanyakan, hitung kenaikan titik didih delta Tb larutan tersebut. Kita jawab. Diketahui molar 0,5 molaritas, Kb 0,52 kalori/kilogram per mol. Jadi rumus kenaikan titik didih delta Tb sama dengan Kb dikali mol. Kb nya 0,52 kalori/kilogram per mol dikali 0,5 molar sama dengan hasilnya 0,226 kalori. Jadi kenaikan titik didih larutan glukosa adalah 0,26 kalori. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi penurunan titik beku. Titik beku adalah peristiwa turunnya suhu pembekuan suatu cairan setelah kedalamannya ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap, seperti garam atau gula. Titik beku sendiri adalah suhu ketika suatu zat cair berubah menjadi padat. Pada pelarut murni, partikel-partikel cairan dapat tersusun rapi dengan mudah saat suhu diturunkan sehingga cairan cepat membeku. Namun, ketika zat terlarut ditambahkan, partikel zat terlarut mengganggu susunan partikel pelarut. Gangguan ini membuat pelarut lebih sulit membentuk struktur padat, sehingga pembentukan memerlukan suhu yang lebih rendah. Akibatnya, zat terlarut cairan harus didinginkan lebih jauh agar dapat membeku. Inilah yang menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, semakin besar penurunan titik beku yang terjadi. Penurunan titik beku termasuk ke dalam sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Sifat koligatif lainnya adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Dalam kehidupan sehari-hari, penurunan titik beku dapat kita lihat pada penggunaan garam di jalan bersalju untuk mencegah terbentuknya es, serta pada pembuatan es krim di mana campuran es dan garam membuat suhu menjadi lebih rendah sehingga adonan lebih cepat membeku. Kesimpulannya adalah penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam suatu cairan menghambat proses pembekuan sehingga cairan tersebut harus didinginkan pada suhu yang lebih rendah dan mengalami penurunan titik beku. Baik, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penurunan titik beku. Larutan glukosa C6H12O6 2 molar dalam air memiliki konstanta penurunan titik beku
atau KF 1,86 polar kilogram per mol. Hitung penurunan titik beku delta TF larutan tersebut. Nah, cara menjawabnya diketahui mol sama dengan 2 molaritas, KF sama dengan 1,86 polar kilogram per mol. Nah, rumusnya itu delta TF sama dengan KF dikali mol. Berarti nilai KF di sini adalah 1,86 kilogram per mol. Nah, nilainya mol di sini adalah 2 molar. Berarti 1,86 kilogram per mol dikali 2 molar sama dengan 3,72 polar kilogram per mol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang harus diberikan pada suatu larutan untuk menghentikan perpindahan air atau osmosis melalui membran semi-permeable. Rumusnya adalah V sama dengan I kali M kali R kali T, di mana I sama dengan faktor Van Hoff, M sama dengan molaritas larutan, dan T adalah suhu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang penurunan tekanan uap. Soalnya adalah suatu larutan dibuat dengan melarutkan 0,2 mol urea ke dalam 9,8 mol air. Pertanyaannya adalah, jika tekanan uap air murni adalah 150 mmHg, tentukan penurunan tekanan uap larutan. Jawabannya, pertama kita hitung fraksi mol per larut. X terlarut sama dengan 0,2 per 0,2 tambah 9,8 sama dengan 0,2 per 10, diperoleh hasil 0,02. Penurunan tekanan uap, rumusnya itu ada X terlarut dikali PO. Delta P sama dengan 0,02 dikali 150 sama dengan 3 mmHg. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut. Sebanyak 1 mol gula dilarutkan dalam 1 kilogram air jika KF air yaitu 1,86 derajat Celcius per mol. Tentukan penurunan titik beku larutan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama ada gula sama dengan non elektrolit, I sama dengan 1. Yang kedua ada molaritas, M sama dengan 1 per 1 sama dengan 1 M. Di sini kita menggunakan rumus TF. TF sama dengan I dikali KF dikali M. TF sama dengan 1 kali 1,86 dikali 1 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kenaikan titik didih, yang dimana soalnya adalah larutan seprosat C12H22O11 1,5 molar dalam air memiliki konstanta kenaikan titik didih atau KB 0,52 kali kilo per mol. Hitung kenaikan titik didih delta TB larutan. Jawab, di mana diketahui M sama dengan 1,5 molaritas, KB-nya adalah 0,52 kadar kilogram per mol. Rumus dari menghitung kenaikan titik didih adalah delta TB yaitu KB dikali molaritas. KB-nya adalah 0,52 kadar kilogram per mol dikali 1,5 molaritas. Hasilnya adalah 0,78 kadar. Jadi kenaikan titik didih larutan suprasal yaitu 0,78 kadar. Saya akan menjelaskan contoh soal penurunan tekanan uap. Tekanan uap benzena murni pada suhu tertentu adalah 100 mmHg. Jika 5 gram naphthalena NF128 dilarutkan dalam 78 gram benzena NF78, maka tentukanlah A penurunan tekanan uap, B tekanan uap larutan. Kita jawab. Mol naphthalena N sama dengan 5 per 128, 0 sama dengan 0,039 mol.
Dan mol benzena sama dengan 78 dibagi 78 sama dengan 1 mol. Hitung dulu fraksi mol vektor larut. X terlarut sama dengan 0,039 per 1 ditambah 0,039. Jawabannya adalah 0,037. Penurunan tekanan uap delta P sama dengan X terlarut dikali P kuadrat sama dengan 0,037 dikali 100 sama dengan 3,7 mmHg. Tekanan uap larutan P larutan sama dengan P dikurang delta P sama dengan 100 dikurang 3,7, hasilnya 36,3. Jadi diketahui A penurunan tekanan uap jawabannya 3,7 mmHg dan B tekanan uap larutan 96,3 mmHg. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu soal tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 300 mmHg. Sebanyak 18 gram glukosa MPR sama dengan 80 gram ke dalam 180 gram air. Apakah MPR tersebut baik-baik yaitu pertama hitunglah mol masing-masing gram. Mol glukosa M 18 sama dengan 0,1 mol. Mol air M 180 18 dengan 10 mol. Selanjutnya kita akan menghitung fraksi mol pelarut yaitu air. N air sama dengan N air per N air tambah glukosa sama dengan 10 per 10 tambah 0,1 sama dengan 10 sama dengan 10 per 10,1. Yang ketiga kita hitung tekanan uap larutan. Hukum law P itu pelarut sama dengan N air dikali P air. P sama dengan 0,990 dikali 30 sama dengan 29,7 mmHg. Jawaban akhirnya itu 29,7 mmHg. Baik, sekian Video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.